What's up guys, balik lagi bareng gua Fajar di channel 1000 video. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Dan aku hanya ingin mengucapkan di awal adalah tahniah untuk Malaysia, karena beberapa jam yang lalu Perdana Menteri Malaysia sudah memulai untuk PKPP. Apa itu PKPP? Adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP yang akan bermula pada 10 Jun 2020 hinggalah 31 Ogos 2020. Dalam tempoh PKPP ini, lebih banyak kelonggaran diberikan kepada saudara-saudari untuk menjalani aktiviti kehidupan seharian di samping mematuhi SOP secara berterusan. Mulai 10 Jun 2020, perjalanan rentas negeri akan dibenarkan kecuali di kawasan yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD. Jadi bagi mereka yang ingin menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan di negeri lain, bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 di Malaysia, aku juga mengikutinya dari mulai 18 Maret dulu ada PKP, ada PKPB, ada sekarang juga ada PKPP, dan mungkin sekarang menurut aku jauh lebih baik. Makanya aku mengucapkan tahniah untuk Malaysia. Karena apa? Karena aku menikmati, karena aku merasakan apa yang memang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Aku juga sudah bisa melakukan kerja seperti biasa, sudah bisa mendapatkan gaji lagi, karena kemarin kan 2 minggu kita tidak bekerja. Mungkin 2 minggu 2 bulan lebih aku tidak bekerja, dan bahkan hampir 1 bulan aku tidak membuat video karena pekerjaan yang 2 bulan itu ditunda harus diselesaikan kemarin secepat mungkin. Jadi pekerjaan numpuk sekali, gak ada waktu bos untuk buat video. Dan kemarin selama 2 bulan mungkin bahkan ada yang tidak potong rambut 2 bulan. Nanti tanggal 10 potong rambut sudah boleh dibuka, jadi cepat-cepat gunting rambut. Bahkan kawan aku juga ada yang dibotakin sekalian karena katanya biar awet rambutnya. Sama sepupu, mari makan soto. So, aku hanya ingin mengucapkan tahniah aja dalam video ini, tapi ini adalah salah satu hal yang aku acungi jempol. Kenapa? Karena aku mengikuti prosesnya dari awal, dari mulai PKP kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita hanya diperbolehkan keluar jika ada keperluan saja. Kita tidak bisa melakukan perjalanan jauh, misalkan lintas negeri kita tidak diperbolehkan. Tapi yang aku salut adalah rakyat di sini patuh. Ada yang degil tapi tidak terlalu banyak. Ada, karena kan kita manusia tidak sama semua gitu kan. So jadi bagaimana ketika sebuah kerajaan kerjasama dengan rakyatnya, hasilnya akan maksimal. Dan ini yang aku lihat di Malaysia sudah maksimal, semaksimal mungkin, dan mungkin menurut aku jauh lebih baik dari negara-negara lain. Ini pendapat aku. Jadi kalau misalkan kalian beda pendapat ya monggo-monggo aja, ya silakan aja gitu kan. Dan kemarin juga aku ada lihat satu postingan yang banyak di share di Facebook, di Instagram. Jadi katanya mulai 1 Jun bisa diperbolehkan masuk ke Malaysia. Jadi dari dalam sebuah video itu tidak dijelaskan siapa yang bisa masuk ke Malaysia. Jadi kan kemarin Menteri Kanan Malaysia sudah menegaskan warga asing dilarang masuk ke Malaysia. Jadi untuk teman-teman TKI yang banyak nanya juga ke aku katakan belum bisa masuk ke Malaysia untuk sementara ini. Bahkan kan kemarin Menteri Kanan Malaysia juga sudah menyebutkan warga asing dilarang masuk ke Malaysia untuk sementara ini. Dan itu adalah video yang dipotong. Jadi dia tidak memberikan video secara penuh, tapi dia potong, disebarkan, banyak orang yang membagikan. Jadi orang banyak salah paham. Kasihan bos orang yang nonton nanti mikirnya dia sudah persiapan mau berangkat tapi tidak bisa masuk, kan kasihan. Jadi
Kalau menurut aku buat video itu jangan ngawur, jangan menyesatkan orang, kasihan orang itu. Jadi buat video yang wajar-wajar aja, yang bener-bener aja gitu. Jangan kan seperti itulah, kasihan gitu. Polisi kita adalah apabila rakyat negara warga asing pulang ke tanah air mereka tidak boleh pulang semula ke Malaysia sewaktu PKP ini. Sebagai contoh, jika ada warga Indonesia sebagai contoh yang bekerja di sini mempunyai pas ataupun permit kerja tetapi pulang untuk berhari raya di kampung dan sebagainya, once mereka pulang, kita tidak akan benarkan mereka masuk ke negara kita kerana polisi kita sewaktu PKP ini dilaksanakan, warga asing tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki negara kita kerana dasar tutup pintu kita untuk memastikan bahawa tiada kes import yang berlaku di negara kita. Dan sebenarnya apa sih dampak yang aku rasakan selama aku tidak memilih balik? Dan dulu aku juga sempat kepikiran akan balik kampung, tapi aku memutuskan untuk tidak, karena aku tahu kalau aku balik kampung nanti akan susah ke sini lagi. Kenapa aku bertahan di sini? Karena aku tahu, aku mengikuti dari mulai 8 Mas itu bagaimana kerjasama kerajaan dengan yang ada di Malaysia ini itu sangat kompak sekali. Jadi kita bisa tahu kematiannya berapa karena kasus COVID-19 di Malaysia ini kan sangat rendah sekali, tidak sampai 2% kalau tidak salah aku, dibandingkan case sembuhnya atau pasien yang sembuhnya. Dan itu menurutku hal yang luar biasa sekali bagi aku sendiri. Dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan dampaknya seperti apa. Mereka yang aku lihat juga kemarin sudah mulai ke mall, mungkin karena rindu, sudah lama tidak pergi ke mall. Tapi tetap social distancing kita harus tetap dijaga, harus kita lakukan. Contoh, kita jaga jarak dengan orang, lalu kemudian rajin basuh tangan, lalu kemudian pakai mask. Itu akan jauh lebih baik ketika kita sering melakukan hal-hal yang seperti itu. So pada aku itu jelas, aku hanya ingin mengucapkan tahniah daripada awal sampai sekarang, karena aku salut sekali dengan Malaysia, bagaimana mereka membuat satu step by step, bagaimana mereka akan melakukan hal-hal yang emang menurut aku tepat sekali. Jadi sebuah kerajaan membagikan sebuah bantuan, meskipun kita nggak kerja selama 2 bulan tapi kan dibantu, ya tetap masuk aku tidak kerja juga dapat gaji, jadi ya oke-oke aja gitu kan. Dan sekarang udah mulai kerja, simpan duit banyak-banyak, lalu kemudian kerja rajin-rajin. Ketika kita tidak bisa bekerja selama 2 bulan, jangan sampai katanya makan daging tikus. Malu bos, malu sumpah malu. Baru 1 minggu nggak kerja udah kelepek ya. Duit yang kemarin kerja selama tahun-tahun dikemanain gitu kan ya. Jadi belajar nabung, belajar hemat, belajar ya kita bisa menyimpan duit. Jadi kalau kita ada apa-apa kita punya simpanan, jadi kita tidak begitu terkejut bos. Ini negara orang, kita harus bisa pinter-pinter jaga diri, kita harus pinter-pinter jaga keuangan. Karena kalau kita balik kerja di sini tahun-tahun nggak bawa apa-apa, itu sangat sedih sekali bosku. Jangan sampai seperti itu. Dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.